Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Jalur Kebijakan Moneter dengan kelompok yang pertama M. Holi Setiawan, NIM 4119090. Yang kedua saya M. Sidnil Fasya 4119098. Yang ketiga Mita Oktaviana, NIM 4119101. Pengertian transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah the process through which monetary policy decisions are transmitted into change in real GDP and inflation, yang artinya mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan jalur-jalur yang dilalui oleh kebijakan moneter untuk dapat mempengaruhi sasaran akhir kebijakan moneter, yaitu pendapatan nasional dan inflasi. Mekanisme kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter bisa dikatakan menyangkut uraian tentang perubahan perilaku dan ekspektasi perilaku ekonomi atau masyarakat dan pengusaha terhadap perubahan kebijakan moneter. Karena mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan proses yang berkaitan dengan ekspektasi dan perilaku masyarakat ataupun perusahaan, maka proses itu dilakukan secara kompleks dan sulit diprediksi. Sekian akan dilanjutkan oleh Perkenalkan, nama saya M. Holi Setiawan. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang tabel mekanisme transmisi kebijakan moneter. Saya akan sedikit memaparkan tentang tabel tersebut. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa konsep standar mekanisme transmisi kebijakan moneter itu dimulai ketika Bank Sentral mengubah ataupun memanipulasi instrumen-instrumen moneter itu sendiri. Yang selanjutnya itu memengaruhi sasaran operasionalnya, baik itu sasaran antara ataupun sasaran akhirnya. Misalkan seperti ini, Bank Sentral menjalankan kebijakan moneter yang kontraktif seperti pengetatan likuiditas. Kalau kita lihat dalam kasus Bank Sentral di Indonesia, itu Bank Indonesia meningkatkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia itu sendiri, sehingga peningkatan suku bunga SBY itu mendorong naiknya suku bunga buat, suku bunga deposito, kredit perbankan, harga aset, ataupun nilai tukar dan ekspektasi inflasi oleh masyarakat. Kemudian perkembangan ini juga menggambarkan tentang berkembangnya jalur-jalur transmisi moneter tersebut, yang selanjutnya berpengaruh terhadap konsumsi dan investasi ataupun ekspor dan impor, yang merupakan komponen permintaan eksternal dan keseluruhan permintaan agregat. Kalau secara empiris besarnya permintaan agregat terkadang tidak sama dengan penawaran agregat itu sendiri. Jadi jika terjadi perselisihan antara penawaran dan permintaan, itu biasanya akan berpengaruh terhadap kenaikan harga ataupun inflasi yang berasal dari dalam negeri. Adapun kalau tekanan inflasi yang dari luar negeri itu biasanya terjadi melalui pengaruh perubahan nilai tukar terhadap perkembangan harga barang yang impor. Untuk selanjutnya saya akan sedikit memaparkan tentang jalur uang. Dalam jalur uang sebenarnya menggunakan teori kuantitas uang, di mana pertumbuhan jumlah uang beredar itu berhubungan langsung dengan tingkat inflasi, di mana untuk mencapai suatu keseimbangan diperlukan perbandingan antara uang yang beredar untuk berbagai hal perekonomian
dengan output nominal yang dihitung dengan harga yang berlaku ditransaksikan dalam perekonomian. Sehingga teori ini lebih beranggapan bahwa permintaan uang masyarakat adalah untuk tujuan transaksi. Sekian, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Mita Oktaviana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Oktaviana, NIM 4119101. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya mengenai jalur kredit perbankan dan jalur neraca. Jalur kredit perbankan. Transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit bank dapat dijelaskan dalam dua tahap. Tahap pertama merupakan transmisi di sektor keuangan yang terjadi di pasar uang, karena bank sentral melaksanakan kebijakan moneternya. Tahap kedua, transmisi kebijakan moneter dari perbankan ke sektor real, terjadi di pasar kredit. Jumlah kredit yang disalurkan perbankan akan berpengaruh pada sektor real atau output dan inflasi melalui perkembangan investasi dan perkembangan konsumsi. Kemudian jalur neraca. Jalur neraca didasarkan pada prediksi teoritis bahwa kredit yang diberikan oleh perbankan maupun lembaga keuangan bergantung pada posisi keuangan yang tercermin dari kondisi neraca peminjam. Secara konseptual, jalur neraca perusahaan terjadi karena asimetri informasi yang menyebabkan kekayaan perusahaan menjadi determinan penting atas kemampuan perusahaan untuk mendapatkan dana eksternal. Kekuatan transmisi kebijakan moneter melalui jalur neraca perusahaan sangat dipengaruhi oleh rasio pembiayaan eksternal terhadap total pembiayaan perusahaan secara agregat. Demikianlah presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.